Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Ada orang yang menyembunyikan dirinya, bahkan seolah seperti temaram lilin di ujung cahaya. Tetapi ada juga yang mengumumkan dirinya, yang mengabarkan dirinya bahwa dia adalah gunung raksasa, gunung yang sangat besar. Namun kenyataannya, dia adalah debu di ujung kerikil yang begitu kecil. Kehidupan ini memang menuntut kita untuk belajar, dimanapun kita berada. Kepada beliau-beliau yang menyembunyikan dirinya, kita bisa belajar bahwa kemurnian itu ditopang oleh kerendahan hati, ditopang oleh kejernihan jiwa. Ketika ada orang yang mengabarkan bahwa dirinya adalah gunung raksasa, maka perlu kita lihat lebih jernih. Memang benarkah dia seperti itu? Tetapi bagi orang yang begitu menyembunyikan identitas dirinya, begitu menikmati kesendiriannya, begitu menikmati kesunyatan yang dia pilih, kita bisa belajar bahwa manusia dilihat dari bagaimana dia menjaga kemurniannya, bagaimana dia menjadi orang yang fokus pada kemanfaatan, fokus pada kebaikan, meskipun tidak dikenal oleh orang lain, tidak banyak diketahui oleh orang lain. Orang-orang yang menyembunyikan dirinya ini akan lebih banyak untuk berbuat baik, akan lebih banyak untuk mengabarkan keindahan-keindahan, akan lebih banyak untuk berusaha memberikan yang terbaik bagi sekelilingnya. Banyak sekali kita saksikan orang yang begitu ingin dipuja dan dipuji, tapi di saat yang sama ada orang yang tidak hirau dengan itu semua. Dia memilih untuk menjadi pribadi yang terus berkarya, terus berbuat baik, tanpa memikirkan sanjungan orang lain. Pernah ada sebuah tulisan bagus di kaos. Bekerjalah seperti tuyul, tidak butuh pujian, tidak butuh sanjungan, tidak kelihatan, namun hasilnya kentara, hasilnya begitu jelas. Tentu tuyul di sini tidak kemudian kita asosiasikan dengan sikap yang harus kita lakukan seperti itu. Misalnya memelihara tuyul, memelihara pesugihan. Tentu bukan seperti itu. Maksud diksi tersebut, diksi pada kaos tersebut adalah kita kalau bekerja tidak perlu sok ribut, sok penting, sok luar biasa, sehingga seolah-olah tak ada waktu untuk istirahat, tak ada waktu untuk menyapa teman-teman kita, sahabat kita. Kita bekerja seperti biasa, bahkan mungkin seolah-olah tidak dianggap bekerja, tapi aslinya begitu fokus dalam bekerja, begitu fokus dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Lebih baik kita seolah dianggap tidak bekerja, namun hasilnya nyata, hasilnya begitu dirasakan banyak orang, daripada seolah-olah begitu sibuk, seolah-olah begitu riuh dengan pekerjaan, padahal tiada hasil yang kita lakukan, tiada hasil yang tampak, tiada hasil yang bermanfaat untuk orang lain, untuk semesta dan untuk kehidupan ini. Banyak pelajaran yang bisa kita saksikan
Banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari apa yang terjadi dalam hidup ini. Ketika kita menyaksikan orang yang begitu tenang, begitu fokus pada kemanfaatan, pada kebaikan, di situ kita bisa belajar bagaimana bermanfaat untuk orang lain, bagaimana bermanfaat untuk diri sendiri, bagaimana bermanfaat untuk keluarga, bagaimana bermanfaat untuk bangsa dan dunia. Sikap-sikap itu dapat kita petik dari orang-orang yang memilih untuk tenang, memilih untuk tidak terkenal bahkan, memilih untuk tidak kelihatan pekerjaannya. Orang-orang seperti ini dapat kita jadikan guru, dapat kita jadikan teladan, bahwa hidup itu tentang kemanfaatan, hidup itu tentang kebaikan yang bisa kita lakukan, sekecil apapun, kepada siapapun, dan kapanpun itu. Hidup itu pilihan, maka mari kita memilih untuk bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi kehidupan ini, bermanfaat bagi semua orang yang membutuhkan kita, semua orang yang bahkan kita tidak mengenalnya atau belum mengenalnya. Prinsipnya adalah kemanfaatan. Ada sebuah aforisma yang menarik. Siapakah orang yang paling berbahagia? Orang yang paling berbahagia adalah orang yang dapat membahagiakan orang lain. Tentu konsep ini juga perlu diperkuat dengan kita punya pondasi yang kuat, sehingga sembari membahagiakan orang lain, kita juga dapat untuk senantiasa memiliki kekuatan rohani, kekuatan intelektualitas, kekuatan emosionalitas, dan kekuatan-kekuatan lain yang dapat menopang perjalanan kita untuk membahagiakan orang lain dan berbuat baik kepada semesta ini. Kehidupan bukan tentang kita dianggap baik oleh orang lain, dianggap mulia oleh orang lain. Untuk apa juga dianggap baik oleh orang lain, namun ternyata kita tidak punya manfaat yang sebenarnya bagi orang lain. Anggapan-anggapan itu sangat mungkin merupakan ujian, bahkan bersifat semu. Karena sebenarnya yang sejati bukan pujian orang lain, tetapi bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain meskipun tidak mendapatkan pujian, meskipun tidak mendapatkan sanjungan. Semangat berbuat baik ini yang diajarkan oleh para guru kita, oleh para alim alama, oleh para pejuang bangsa ini. Bukankah sangat banyak pejuang bangsa ini yang kita bahkan tidak tahu namanya, namun beliau-beliau telah mengorbankan harta, keluarga, bahkan nyawanya untuk kemerdekaan kita. Yang tercatat di buku sejarah, misalnya ada 1.000, tetapi saya pribadi sangat yakin yang tidak tercatat ratusan ribu, bahkan jutaan generasi terbaik bangsa Indonesia yang telah menyumbangkan, yang telah menyerahkan, yang telah mendharma baktikan kehidupannya untuk bangsa ini. Maka tugas kita adalah menjaga bangsa ini menjadi lebih baik, menjaga para generasi bangsa ini sehingga tetap senantiasa kokoh, senantiasa memiliki spirit untuk terus belajar dan berbuat baik. Bangsa ini dibangun oleh perjuangan para leluhur kita, oleh perjuangan para pejuang bangsa ini. Maka tugas kita adalah menjaganya. Persis tahun ini, kita memperingati kemerdekaan yang ke-80 tahun. Pertanyaannya, sudahkah kita merdeka yang sebenarnya? Kalau kita tambahkan pertanyaan lagi, sudahkah kita mengikuti atau meneladani para pejuang bangsa ini untuk bermanfaat untuk bangsa ini, untuk masyarakat, untuk orang-orang yang membutuhkan, sebagaimana yang telah mereka lakukan. Mereka telah mengorbankan semuanya untuk kemerdekaan ini, untuk kita sekarang bisa menikmatinya, mensyukurinya, dan mengisinya. Maka sebagaimana
pesan di awal tadi, bahwa ada begitu banyak orang yang menyembunyikan dirinya, yang tidak ingin dikenal, tetapi karyanya nyata. Tapi di saat yang sama, ada orang yang mengumumkan dirinya adalah gunung raksasa atau lautan luas samudra yang membentang. Namun karyanya, namun kemanfaatannya, namun kebaikannya tidak banyak atau belum banyak dirasakan. Para pahlawan bangsa ini yang kita tidak mengenalnya bahkan, yang kita tidak tahu namanya bahkan, namun hasilnya begitu nyata, yaitu kemerdekaan bangsa ini, sehingga kita dapat mengisinya dan menjadi pribadi-pribadi yang lebih leluasa dalam berkarya. Andai kata tidak merdeka atau belum merdeka, tentu tidak seperti ini keadaannya. Semoga kita dapat meneladani para pejuang bangsa kita, para pejuang negeri ini yang telah menyerahkan jiwanya, yang telah mendharma baktikan kehidupannya, yang bahkan mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan bangsa ini. Salam ta'zim untuk para pejuang bangsa ini. Semoga kita dapat meneladaninya. Semoga kita dapat mengisinya untuk kebaikan dan kemanfaatan. Amin, amin, Allahumma amin. Semoga sedulur semuanya, semoga sedulur sedoyo sehat, sukses, bahagia, dan beruntung. Lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.